Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Abu Rudaini, NPM 20211131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Cantika Patricia, NPM 2021-1223. Pengertian tata tulis. Tata tulis. Tata tulis ejaan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi khusus dan segi umum. Secara khusus, ejaan dapat diartikan sebagai pelambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik berupa huruf demi huruf maupun huruf yang telah disusun menjadi kata, kelompok kata, atau kalimat. Secara umum, ejaan berarti termasuk keseluruhan ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungannya, yang dilengkapi pula dengan penggunaan tanda baca. Kaidah ini mengatur tiga hal, yaitu penulisan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Tata tulis. Kaidah ini mengatur tiga hal, yaitu satu, penulisan huruf terdiri dari huruf kapital dan huruf miring. Dua, penulisan kata terdiri dari kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kemudian kata depan, kata si, dan sang, partikel, dan singkatan. 3. Penggunaan tanda baca, yaitu terdiri dari tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik tunggal, tanda garis miring. A. Huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat dan nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama nama kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti orang. Huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama tidak unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang, atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, dan atau nama tempat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia, suku Sunda, bahasa Indonesia. Bentuk dasar atau keturunan yang menggunakan nama bangsa ditulis dengan huruf kecil. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama khas dalam geografi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama resmi badan, lembaga, pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. Huruf kapital dipakai dalam singkatan, nama, gelar, dan sapaan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman, yang dipakai sebagai kata ganti atau sapaan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Huruf miring dalam cetakan yang dipakai untuk menegaskan atau huruf bagian kata atau kelompok. Huruf miring dalam cetakan yang dipakai untuk menuliskan kata ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan dengan ejaannya. A. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, buku itu sangat tebal. B. Kata turunan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contoh, dikelola, bergetar, menengok, mempermainkan. Jika bentuk dasar
berupa gabungan kata, awalan atau akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Contoh bertepuk tangan, garis bawahi, menghanak sungai, sebarluaskan. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Contoh menggaris bawahi, menyebarluaskan. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkai. Contoh adipati, mahasiswa, mancanegara, antar kota, catur tunggal, dwi warna, non kolaborasi. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contoh anak-anak, biri-biri, lauk pauk, gerak-gerik, dibesar-besarkan. D. Gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus. Unsur-unsurnya ditulis terpisah. Contoh duta besar, orang tua, mata pelajaran, kambing hitam, meja tulis. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian, dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Contoh alat pandang, dengan ibu bapak kami, anak istri saya. Gabungan kata yang sudah dianggap satu kata ditulis serangkai, misalnya bagaimana, bila, mungkin, matahari, bila mana, daripada, kepada, padahal, sekaligus. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mempersiapkannya. Contoh, apa yang kau ambil boleh, apa yang kumiliki boleh kau ambil. Bukuku, bukumu, bukunya tersimpan di perpustakaan. F. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di dan dari yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali dalam gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Contoh, di mana Siti sekarang? Mari kita berangkat ke pasar. Ia datang dari Surabaya kemarin. G. Singkatan. Singkatan dalam bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu hurufnya atau lebih. Singkatan nama, orang, gelar, sapaan, jabatan diikuti dengan tanda titik. Misalnya Muhyamin A.S. Kusuma Wijaya M.SC M.B.A.S.E S.H SDR Kol Prof. Singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, dan dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti tanda titik. Misalnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Misalnya DLL, DSB, DST, HLM, SDA, YTH, tetapi A.N, DA, UB, UP. A. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan, ikhtisar atau daftar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan tanda detik yang menunjukkan jangka waktu. B. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam satu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang mendahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. C. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. D. Titik 2. Tanda titik 2 dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Tanda titik 2 tidak dipakai jika rangkaian atau pemerian itu merupakan pelengkap dan yang mengakhiri pernyataan. Tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada bergantian baris. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. F. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. G. Tanda seru. Tanda seru yang dipakai sebelum ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah
yang digambarkan kesungguhan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya. H. Tanda kurung. Tanda kurung mengampit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung mengampit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Tanda kurung mengampit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Kutipan adalah proses mengambil perkataan atau kalimat yang bersumber dari buku maupun karya ilmiah lain. Penulis yang melakukan pengutipan disebut pengutip. Secara umum dilakukan oleh semua penulis. Hanya saja tidak sekedar mengambil perkataan atau kalimat dari sumber yang merupakan referensi penyusunan karya ilmiah, melainkan juga ditambahkan keterangan kredit sehingga membaca karya ilmiah tersebut bisa langsung mengetahui sumber kutipan. Cara menulis kutipan dengan benar. Pertama, mengutip dari internet. Adapun cara menulis kutipan jika sumbernya dari internet adalah sebagai berikut. Menuliskan nama penulis seperti penulis daftar pustaka, yakni nama belakang ditaruh depan dan nama depan ditempatkan di belakang. Selanjutnya diikuti judul artikel online tersebut. Lalu alamat website, tanggal publikasi artikel, dan yang terakhir adalah waktu mengaksesnya. 2. Mengutip dari jurnal. Kutipan yang diambil dari jurnal bisa ditulis dengan menuliskan keseluruhan kalimat. Bagian akhir setelah tanda titik ditambahkan tanda kurung yang berisi nama belakang penulis, tanda koma, tahun terbit, tanda titik 2, nomor halaman. Ketiga, mengutip dari skripsi. Kutipan juga bisa diambil dari skripsi, tesis, maupun disertai yang sudah dipublikasikan. Adapun cara menulis kutipan dari sumber skripsi adalah sama dengan mengutip dari jurnal, yakni pada akhir kutipan ditambahkan tanda kurung berisi nama penulis, tahun publikasi, dan nomor halaman. Keempat, mengutip dari jurnal online. Beberapa jurnal bisa didapatkan secara online. Dan cara menulis kutipan tentu berbeda dengan sumber lain seperti yang disebutkan di poin sebelumnya. Dimulai dengan mengambil kalimat secara utuh. Pada bagian akhir setelah tanda titik diberikan tanda kurung. Lalu dituliskan nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Tutup tanda kurung, lalu tambahkan judul jurnal, link jurnal online tersebut, dan juga waktu mengakses jurnal online tersebut. Berikutnya ada pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Aturan umum penulisan daftar pustaka. Pertama, nama. Nama penulis ditulis paling awal. Nama belakang atau nama keluarga ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan tanda koma. Setelah itu, cantumkan nama depan dan tengah penulis tersebut. Jika buku tersebut merupakan karya dari 2 penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutan nama dibalik. Penulis kedua dan seterusnya berada setelahnya, dengan urutan sesuai nama aslinya. Kedua, tahun terbit. Penulisan tahun terbit diurutan setelah nama penulis dari buku yang digunakan sebagai daftar pustaka. Jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang dipakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun terakhir. Ketiga, judul buku. Tuliskan judul buku secara lengkap. Jangan lupa penulisan buku dibuat dengan format italic atau miring. Keempat, kota dan nama penerbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbitan dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tanda batas dari tiap urutan. Pastikan untuk menggunakan tanda titik sebagai pembatas dari urutan nama, tahun, terbit, judul buku, hingga dan nama penerbit.